Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad berjumlah 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makomnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para wali Allah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Para wali Allah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah pangkat para wali Allah. Yang pertama kutub atau god, satu abad satu orang. Yang dua aimah, satu abad dua orang. Autad, satu abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. Yang keempat wali abdal, satu abad 7 orang, tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada wali abdal yang wafat, Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal adalah pengganti. Wali abdal juga ada yang waliyahnya. Nukoba, nakib, satu abad 12 orang, diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. Nujaba, satu abad 8 orang. Yang ketujuh Hawariyun, satu abad 1 orang. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian pedang, jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Yang 8 Raja Biyun, satu abad 40 orang, yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Raja Biyun yang meninggal, Allah kembali mengangkat wali Raja Biyun yang lain, dan Allah mengangkatnya khusus pada bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu dinamakan Raja Biyun. Khotam, penutup wali, satu alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat, kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khotam, penutup, tidak ada wali setelahnya. Kolbu Adam alaihissalam, satu abad 300 orang. Kolbu Nuh alaihissalam, satu abad 40 orang. Kolbu Ibrahim, satu abad 7 orang. Kolbu Jibril, satu abad 5 orang. Kolbu Mikail alaihissalam, satu abad 3 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 15 kolbu Israfil, satu abad 1 orang. Rijalul Alamul Anfas, satu abad 313 orang. Yang 17 Rijalul Goib, satu abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Goib ada yang wafat. Seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Goib yang lain. Wali Rijalul Goib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Goib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Goib yang lainnya. Ada wali dengan pangkat Rijalul Goib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Goib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini. Mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam goib. (18) Az-Dhohirun, satu abad 18 orang. Rijalul Quwatul Ilahiyah, satu abad 8 orang. Khomsatu Rizal, satu abad 5 orang. Rijalul Hanan, satu abad 15 orang. Rijalul Haibati wal Jalal, satu abad 4 orang. Rijalul Fat, satu abad 24 orang. Allah mewakilkannya di tiap saah jam. Wali Rijalul Fat tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, dan 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad arah mata angin. Rijalul Ma'arajil Ula, satu abad 7 orang. Rijalul Tahtil Asfal, satu abad 21 orang. Rizalul Imdad, satu abad 3 orang.
Ilahyun Rahamaniyun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal. Rajulun Wahidun, 1 abad 1 orang. Rajulun Wahidun Markabun Muftas, 1 abad 1 orang. Wali dengan makom Rajulun Wahidun. Markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan rohani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut Rajulun Barzah. Ibu dari wali pangkat ini dari golongan rohani air. Innallah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa. Syahsun Gorib, di dunia hanya 1 orang. Syakid Arafraf ibni Sakitil Arsy, 1 abad 1 orang. Rijalul Ghina, 1 abad 2 orang. Sesuai nama makomnya, pangkatnya wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya ma'rifatnya kepada Allah, maupun kaya harta yang ditasyarfukan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya, wanita. Syahsun Wahidun, 1 abad 1 orang. Rijalun Ainin Takimi Wazzawaid, 1 abad 10 orang. Budala, 1 abad 12 orang. Budala adalah jamaah sigoh muhtahal jumu dari kata abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. Yang ke-34 Rijalul Istiyak, 1 abad 5 orang. Sitata Anfas, 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra dari Raja Harun Ar-Rayyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad Asy-Sibti. 36 Rijalul Ma, 1 abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ud Ibni Syabil, pada suatu hari ketika aku berada di pinggir sungai Trikrit di Baghdad, dan aku termenung dan terbesit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya, lalu dia pun membalas salam. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. Yang ke-37 Dakhilul Hisab, 1 abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain, sekalipun sekelas Qutbil At-Top seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhul Mahfuz sebagai barisan para aulia, namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Mekah Mukarramah. Tiba-tiba saya melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhul Mahfuz. Dilihat di Lauhul Mahfuz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom pangkat Dakhilul Hizab, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Wallahu alam.